Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berikut ini Bapak telah share beberapa materi yang akan dijadikan bahan ajar untuk pertemuan kali ini, pembelajaran daring Google Meet. Materinya telah di-share, jadi silahkan dibaca-baca dahulu sebelum nanti kita mulai ke pembelajaran di Google Meet. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kamu? Aku siswa SMK Perbankan Syariah, mandiri dan berprestasi, siap menjadi pengusaha Islami, berani mimpi, siap aksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin berpesan kepada kalian tetap semangat belajar dari rumah walaupun dalam situasi pandemi. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak jika nanti kalian bepergian ke luar rumah atau ke tempat-tempat umum. Selain itu, marilah kita mendoakan kepada teman-teman kita yang sedang sakit saat ini. Semoga lekas sembuh, semoga lekas dapat berkumpul kembali walaupun melalui pertemuan virtual dalam pembelajaran daring ini. Semoga mereka mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinky, iya. Febrianti, hadir. Anissa, Astriana, Hadir, Pak. iya, terima kasih ya. Oh iya anak-anakku, untuk absensi nanti kalian tinggal masuk aja ke link di Google Form. Alamat linknya sudah Bapak share di WhatsApp group ya. Jadi kalian tinggal klik link tersebut dan isi untuk kehadirannya. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikut ini, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Jadi melalui kegiatan literasi modul yang telah Bapak share di WhatsApp group dan mengamati tayangan video pembelajaran tentang kegiatan produksi dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menjelaskan harga pokok produksi, komponen, dan jenis-jenis biaya produksi dengan penuh rasa ingin tahu. Amati dulu, ini ada video pembelajaran mengenai kegiatan produksi keripik pisang. Silakan kalian amati, bisa di play juga di WhatsApp group ya, atau di link ini yang telah Bapak bagikan. Silakan kalian amati dulu videonya, setelah itu kita akan diskusikan mengenai biaya-biaya atau biaya produksi yang ada yang kalian temukan dari video pembelajaran tersebut. Silakan kalian saksikan dulu video berikut ini. Bahan baku pembuatan keripik pisang di Dusun Kepil kelompok Imut ini kita ambil dari masyarakat. Oh iya Pak, boleh olip ulang Pak. Ya silakan Dik ya. Jadi tadi kata Bapak kan misalkan Olip buka usaha produksi basreng misalkan. Iya, Terus betul. total modal yang Olip keluarkan tadi kata Bapak 120.000. 120.000 ya. Nah, produk dari 120.000 itu produk yang Olip hasilkan misalkan ada 20 pieces misalkan. Ya. Tinggal dibagi. Nanti jadi yang dimaksud dengan biaya rata-rata nanti yang 120.000 itu dibagi hasil produksi yang 20 pieces itu Pak. Iya betul. Iya Alif betul. 6.000. SMK
Bisa. Luar biasa. Kak Persya, mandiri dan prestasi. Silakan kepada kelompok Tita untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai komponen, jenis, dan harga pokok produksi untuk pertemuan kali ini. Silakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dipecahkan. Nah, nanti ke kelompok lainnya coba diperhatikan dan ditanggapi nanti di akhir yang kita diskusikan mengenai permasalahan yang ada di LKPD ini. Oke, silakan Tita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tita Risita dan yang lainnya, kelompok Tita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kita mengenai lanjut mengenai lembar kerja materi tentang biaya produksi dan biaya produksi dan perhitungan harga pokok produk. Beban nomor 2, setelah melihat dari video yang Bapak tampilkan, di sana terdapat biaya yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu pisang tanduk. Yang kedua ada biaya tenaga kerja, yaitu karyawan yang terlibat dalam proses produksi keripik pisang. Selanjutnya ada biaya overhead, yang yaitu kemasan, air, dan biaya listrik. Kemudian ada dalam video itu ada jenis biaya, yaitu ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Oke. Silahkan lanjut ke nomor slide. Total biaya produksinya berapa? Total cost biaya yang dikeluarkan? Untuk total biaya produksi tinggal dijumlahkan saja dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi Rp630.000 ditambah Rp200.000 ditambah Rp100.000 dan hasilnya yaitu Rp930.000. Jadi total biaya produksi adalah Rp930.000. Oke, ya betul ya, udah bisa di bahan baku. Yang pertama, 1 ekor ayam broiler ukuran 1,5 kg dipotong 9 buah. Biaya yang dikeluarkan yaitu Rp30.000. Yang kedua, tepung bumbu 500 gram, biaya yang dikeluarkan yaitu Rp10.000. 3. Minyak goreng 1 liter, biaya yang dikeluarkan Rp11.000. Dan yang terakhir, bumbu dan sambal, biaya yang dikeluarkan yaitu Rp3.000. Jadi total biaya bahan baku atau biaya yang dikeluarkan itu Rp54.000. Iya, Rp54.000. Jadi harga pokok produksinya berapa, San? Jadi HPP atau harga pokok produksi sama dengan, ini rumusnya ya, total biaya produksi per kuantitas barang yang dihasilkan. Di sini total biaya produksi bisa kita lihat Rp54.000 per kuantitas barang yang dihasilkan, yaitu 9. Di sini kan 1 ekor ayam broiler dipotong menjadi 9 buah. Jadi kuantitas barang yang dihasilkan yaitu 9 buah ayam. Sama dengan 6.000. 50. Jadi 54.000 per 9. Jadi harganya Rp6.000. Jadi harga pokok produksi 1 potong ayam geprek adalah Rp6.000. Jadi kesimpulannya, jika sebuah usaha perlu menganalisis dan memperhitungkan komponen biaya produksi, meliputi bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan jenis-jenis biaya produksi meliputi biaya tetap, variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Karena dalam kegiatan operasionalnya untuk bisa memperkirakan keuntungan usaha. Karena dengan memperhitungkan biaya-biaya tersebut akan memaksimalkan keuntungan usaha ya. Oke, dari apa yang disampaikan, ada yang mau bertanya?
Jadi kira-kira manfaatnya apa nih secara tidak langsung dengan kita mempelajari ini untuk bekal nanti di kita menghadapi dunia yang sebenarnya, dunia kerja, dunia kehidupan yang nyata gitu. Bukan hanya teoritisnya saja. Ada yang menyampaikan? Jangan takut akan salah, karena salah mah tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba. Jadi silakan mencoba untuk mengungkapkan pendapatnya. Ketika nanti kita ingin membuka usaha, kita sudah tahu apa saja yang harus disiapkan, biaya-biaya apa yang harus kita persiapkan, dan juga setelah kita mengetahui biaya-biaya yang ada atau yang harus dibutuhkan untuk sebuah dalam proses produksi, dalam usaha nanti, jadi kita dapat mengetahui untuk acuan setelah kita mengetahui biaya-biayanya, kita bisa menentukan keuntungan yang ingin kita peroleh, dan juga menentukan harga jual produk atau barang yang nanti kita hasilkan. Begitu Pak, menurut. Jadi jangan sampai kita teorinya aja yang tahu tanpa ada penerapan aplikatif di dunia yang nyata. Walaupun nanti kalian tidak jadi pengusaha, tentunya kan pasti jadi ibu rumah tangga gitu kan, atau jadi ibu bos misalkan, atau jadi bapak bos. Tentunya kan yang namanya perhitungan biaya harus diperhitungkan, harus ada rincian-rinciannya tentang kebutuhan hidup, kebutuhan bahan pokok, atau kebutuhan untuk peralatan rumah, misalnya membeli kursi, membeli TV, itu kan harus dianggarkan juga. Jadi biaya ini sebetulnya kompleks ya, jadi umum, bukan hanya berbicara tentang pembuatan produk, tapi juga nanti akan bermanfaat buat kita di kemudian hari ketika sudah hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Ya kalau begitu mungkin pada dasarnya sama lah ya kesimpulannya, bahwa dengan mengetahui atau mempelajari biaya produksi ini tentunya akan bermanfaat bagi kita di kemudian hari, adalah yang terutama buat mereka yang ingin terjun ke dunia usaha. Jadi yang namanya perhitungan biaya itu sangat perlu diperhitungkan untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Jadi supaya bisa kita dapatkan laba yang optimal, laba yang maksimal, yang sesuai keinginan. Jadi harus kita perhitungkan biaya ini. Oke, mungkin itu untuk materi kita di akhir pertemuan ini. Bapak berpesan jangan pesimis dengan apa yang telah kita raih sampai saat ini, tapi tetap pandangan kita ke depan, tujuan kita ke depan untuk selalu optimis mengenai apa yang ingin kita raih. Tentunya dengan istiqomah, dengan ikhtiar yang selalu terus dilakukan, insya Allah Allah akan memberikan jalan tentunya. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu tadi nanti disampaikan bahwa PPP break-even point akan kita coba bahas. Namun sebelum diakhiri, semoga pembelajaran tadi bermanfaat buat kalian semua nanti ilmunya untuk kemudian hari, apalagi yang ingin bergerak atau terjun di bidang usaha ya mengenai biaya produksi. Jadi kita tahu apa saja hal yang harus dipersiapkan ketika akan memulai suatu usaha, dan diantaranya adalah dengan mempertimbangkan biaya produksi. Oke, sebelum diakhiri, silahkan nyalakan videonya semuanya, kita berdoa dulu bersama-sama. Sudah lebih 4 menit, harusnya setengah 11. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, sangat luar biasa sekali. Karena memang ini meyakinkan Bapak bahwasanya dalam diri kalian masing-masing tentunya sebetulnya semangat untuk belajar, cuma karena keadaan ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Kita baca doa terlebih dahulu, membaca doa dalam hati mulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Doa selesai.
Terima kasih, tetap semangat di tengah pandemi. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu. Terakhir dari Bapak, wabillahi taufik dari Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.